it was such an honour today to explain to the President the history of Australia's national capital. Canberra as a national capital has really only been in place since 1913. It's a very young city, and a city that was planned from the very beginning to reflect the aspirations and democratic values of the Australian people. Oh, it's an honour to have the President here, particularly as Indonesia is moving towards a new capital. And for him to come and want to learn and hear about what we've done and see what we've done is such an honour. Iya, saya banyak bertanya tadi pagi ke Gubernur Jenderal, kemudian juga bertanya juga ke Perdana Menteri Scott Morrison, kemudian sekarang juga banyak bertanya ke Bu Sullivan, CEO-nya National Capital Authority. National Capital Authority di sini. Jadi kita ingin mendapatkan sebuah bayangan seperti apa sebetulnya kota Canberra, bagaimana dikelola, kemudian dimulainya seperti apa. Jadi ini dibangun di tahun 1913 sampai sekarang penduduk 400.000, dan saya kira kalau kita lihat tadi tata kotanya sangat bagus sekali, dan ya yang baik-baik akan kita ambil untuk pembangunan ibu kota baru, baik manajemennya, baik tata kotanya. Saya kira kalau kita lihat tadi di gedung-gedung pemerintah tidak ada yang tingginya lebih dari 7 lantai. Tapi di sisi yang lain juga ada yang jauh dari area pemerintahan diperbolehkan untuk gedung tinggi-tinggi. Saya kira itu juga sangat bagus. Pak, masih ada anggapan masyarakat ini jadi atau enggak kita mau pindah ibu kota, jadi penegasan aja Pak bahwa kita 2024 akan start mulai. Gimana sih? Sudah dimulai. Sudah dimulai lomba desainnya, sudah dimulai tahun yang lalu, dan studinya juga sudah dimulai 5 tahun yang lalu, dan sudah kita memutuskan. Sekarang tinggal menunggu undang-undang dari DPR. Kalau undang-undang jadi, langsung kita akan lakukan land clearing, kemudian pembangunan infrastruktur dasar. Saya kira ya, itu yang segera kita lakukan. Apakah ada teknologi yang pasti akan dibawa ke ibu kota baru dari pengalaman Canberra ini, Pak? Ya Pak, belum sampai ke sana. Jadi target apa ya? 2024 pindah Pak ya? Apanya? Target. Iya, sesuai rencana seperti itu. Insya Allah udah pindah. Pak, terkait putusan kali ini sebenarnya apa yang ditargetkan pemerintah Indonesia dengan kerjasama dengan pemerintah Australia itu fokusnya di bidang apa? Ini tindak lanjut dari telah selesainya ratifikasi Indonesia, Australia, SEPA, IA-SEPA yang telah selesai kemarin disetujui juga oleh 3 hari yang lalu oleh DPR. Jadi ini adalah tindak lanjutnya akan ke arah mana lah, itu besok baru kita bicarakan. Itu yang paling jelas, kita ingin keterbukaan sehingga perdagangan, investasi, pariwisata akan lebih banyak antar kedua negara, Indonesia dan Australia. Arahnya ke situ karena ratifikasinya sudah selesai. Ya. He's doing excellent job. I mean, it's just there's nothing I can say. It's a big job and a big task, and I think he's doing great. Saya dari Solo dan kemarin pergi dari Jakarta ke Solo lewat tol. Saya nggak merasa kalau saya di Indonesia. It's excellent, absolutely excellent.
Jadi tadi kami diminta untuk mendampingi Bapak Presiden, kami berdua menerima Menteri Lingkungan Hidup dari Korea Selatan, Mr. Chung Murray, dan pertama beliau hadir di Indonesia untuk menghadiri launching P4G kemarin di Bapnas, kemudian mengundang second meeting untuk P4G di Seoul, mengundang Bapak Presiden. Kemudian yang ketiga memberitahukan bahwa Indonesia akan menjadi tuan rumah untuk P4G pada tahun 2022. Kemudian juga disampaikan bahwa Korea Selatan juga berminat di Ibu Kota Baru, untuk terlibat di Ibu Kota Baru, dan Bapak Presiden menyahutinya positif, karena itu artinya ada peluang untuk bisa dikerjasamakan. Saya kira hanya itu. Agenda keterlibatan Korea Selatan di Ibu Kota Baru seperti apa? P4G itu adalah green growth dan global goals, yaitu diinisiasi oleh tadinya hanya 2 negara, Denmark dan Belanda, dalam rangka untuk mempercepat pencapaian SDGs, terutama di bidang food dan agriculture, kemudian untuk air, kemudian energi, kemudian kota yang berkelanjutan, dan terakhir circular economy. Nah, di bidang-bidang ini, di sektor SDGs ini, beberapa negara bersama beberapa lembaga internasional, 6 lembaga internasional, dan beberapa institusi NGO internasional bergabung di sana dalam rangka percepatan SDGs. Nah, Indonesia salah satu anggota dari 20 negara tersebut. Dan peran apa yang mungkin diharapkan dari Indonesia, Pak? Ya, artinya Indonesia di dalam proses SDGs-nya ini sudah bagus, sudah bisa menjadi contoh, meskipun ranking kita masih rendah, tetapi mereka senang karena kita concern dengan pencapaian SDGs itu, dan negara-negara ini membantu kita untuk dalam rangka mempercepat beberapa sektor di SDGs tadi yang saya sebutkan. Berikutnya tadi soal penjelasan Bapak soal ketertarikan Korea Selatan terhadap IKN. Ya, ambil di bidang apa begitu? belum menyampaikan itu, bahwa mereka mengatakan mereka punya pengalaman di Green City, mereka berpengalaman di Sustainable City, dan Pak Menterinya sendiri itu juga orang yang punya latar belakang di bidang urban development. Korea Selatan kan juga baru saja memindahkan pusat pemerintahannya kalau tidak salah dari Seoul ke... Ya mereka punya pengalaman itu. Cukup ya? Pengalaman apa kira-kira yang akan dibawa ke Indonesia begitu? Secara detail kita belum bicarakan itu. Cuma untuk rencana investasi yang di Korea itu, tadi nggak dibahas.